Halo teman-teman, Shalom. Nama saya Jenny Ingrid Tuatimena, NPM 12114121001093. Kelas Keperawatan B, mata kuliah Ilmu Keperawatan 1, dan pengampu Ibu Grace Wakano, SKPM. Program Studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun 2000. Ya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia, sistem reproduksi. Ya teman-teman bisa melihat gambar dari pria dan wanita. Pengertian, sistem reproduksi atau sistem genital merupakan sebuah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunannya yang baru. Tujuannya untuk mempertahankan dan agar tetap berlanjut dan tidak punah. Fungsi sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Struktur sistem reproduksi pada pria dan wanita. Struktur organ internal dan struktur organ eksternal. Sistem reproduksi pria, organ bagian luar yaitu penis dan skrotum. Organ bagian dalam yaitu testis, epididymis, ductus deferens, ductus ejakulasi, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulboralis, dan uretra. Penjelasan dari penis yaitu organ reproduksi pria ini bukan berupa otot, melainkan jaringan seperti kons yang berisi darah. Ya teman-teman, ini gambar dari penis. Secara umum, anatomi penis memiliki 3 bagian utama, yaitu akar, kedua batang atau korpus, yang ketiga kepala atau glans. Akar adalah bagian pangkal penis yang terletak di dekat dasar tunggul. Batang atau korpus bagian pengukur akar, dan kepala penis yang terdiri dari 3 silinder, jaringan ereks. Kepala glans, bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut, yang terdapat lubang saluran uretra untuk mendukung fungsi penis sebagai tempat keluar urin dan air mani. Yang kedua, skrotum. Skrotum adalah berupa kantung yang terdiri atas kulit tanpa lemak, memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkus, disebut tunica vaginalis, yang dibentuk dari peritoneum. Skrotum banyak mengandung pigmen dan di dalam terdapat kantung. Setiap kantung berisi epididymis, ventriculus, spermaticus. Skrotum kiri tergantung lebih rendah dari kanan. Bentuk skrotum bervariasi dalam beberapa keadaan. Lemak skrotum akan memanjang dan lemah, sedangkan dalam keadaan dingin pada orang muda akan memendek dan berkebut. Ya teman-teman, ini gambar dari skrotum. Organ dalam pria. Yang pertama itu testis. Testis itu berbentuk oval seperti ayam. Testis dibentuk oleh skrotum dan terletak di belakang penis. Testis akan mulai tumbuh ketika laki-laki memasuki masa pubertas, sekitar usia 10-13 tahun. Pembungkus testis terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama, fase spermatica externa, yang kedua, lapisan cremasterika, ketiga, fase spermatica interna. Ya teman-teman, ini gambar dari testis. Epididymis. Epididymis adalah pipa dengan panjang sekitar 6 cm, yaitu berliku-liku pada permukaan posterior masing-masing testis. Dalam epididymis, sperma mengalami maturasi lengkap dan pagarnya mulai berfungsi. Otot-otot polos pada dinding epididymis akan menggerakkan sperma masuk ke ductusa. Fungsinya sebagai saluran penghantar testis atau pengatur sperma sebelum diejakulasi memproduksi semen. Epididymis terdiri atas kaput epididymis atau badan, kaput epididymis ekor, ekstremitas superior atau bagian yang besar, ekstremitas inferior atau seperti titik. Ya teman-teman, ini gambar dari epididymis. Ductus ejakulasi. Ductus ejacularius berjumlah 2 buah pada sisi lain dari garis tengah. Masing-masing akan membentuk gabungan vesicula seminalis dengan ductus deferens. Panjangnya 2 cm mulai dari lobus medialis, basis granula, prostata, berjalan ke bawah di antara lateralis dan utriculus protalpicus.
berakhir ke dalam pinggir utericus. Ductus ejacularius menerima sperma dari ductus deferens dan bersekresi vesicula seminalis di sisinya. Kedua ductus ejaculatori bermuara di dalam uretra. Fungsi utama dari saluran ejakulasi adalah untuk mengambungkan sperma dengan cairan mani dan diangkut ke prostat. Ya teman-teman, ini gambar dari ductus ejacularius. Selanjutnya, vesicula seminalis. Menempel lebih lama di dalam saluran wanita. Dengan begitu, sperma akan memiliki kesempatan lebih besar untuk bisa bertemu dengan sel telur. Ya teman-teman, ini gambar dari vesicula seminalis. Yang berikutnya, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih yang melindungi saluran kemih atau uretra, yakni saluran tempat keluarnya urin dan sperma dari dalam tubuh. Fungsi utama prostat adalah menghasilkan cairan yang bercampur sel sperma yang diproduksi testis untuk proses ejakulasi. Cairan proses ini juga berfungsi untuk menjaga sel sperma agar tetap sehat dan kualitasnya baik. Sebab ia memiliki komponen antibodi, melindungi dari bakteri dan patogen penyebab penyakit. Kelenjar prostat. Ya ini teman-teman, ini gambar dari kelenjar prostat. Yang berikutnya, kelenjar vulvularis. Kelenjar vulvularis ini juga disebut sebagai gradula Cooper. Adalah sepasang kelenjar kecil berbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis. Kelenjar vulvularis berfungsi untuk mensekresikan cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Sekresinya yang bersifat basah akan menyelimuti bagian dalam uretra. Sehat sebelum dioperasi akan menetralisasi keseimbangan urin yang mungkin keluar. Ya teman-teman, ini gambar dari kelenjar vulvularis. Yang berikutnya uretra. Uretra merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis. Pengeluaran urin tidak bersamaan dengan sirkulasi karena diatur oleh kegiatan kontraksi prostat. Panjangnya sekitar antara 15-25 cm dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prostatik, membranosa, dan sphygmosa. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau seekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Ya teman-teman, ini gambar dari uretra. Hormon pada pria. Yang pertama itu hormon testosteron. Hormon testosteron dihasilkan oleh sel interstitial leading yang terletak di antara tubulus semiferus setelah pubertas. Sel interstitial banyak menghasilkan hormon testosteron setelah disekresi. Testis sebagian besar kesetaraan kedekatan longgar dan protein plasma yang beredar dalam darah. Fungsi testosteron adalah yaitu meningkatkan kepatangan sperma, mempunyai perkembangan karakteristik kelamin sekunder. Yang kedua, hormon gonadotropin berperan dalam kesuburan. Yang ketiga, hormon estrogen. Hormon estrogen dibentuk dari testosteron dan dirangsang oleh hormon perangsang folikel yang memungkinkan spermatogenesis menyekresi protein, mengikat androgen untuk mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan lumen tubulus seminiferus untuk pematangan sperma. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan spermatozoa di tubulus seminiferus. Struktur sperma. Sperma diproduksi di testis, organ reproduksi pria. Pria mulai memproduksi sperma saat pubertas kurang lebih 15 tahun, dan sebagian besar pria mempunyai sperma dewasa sampai usia tua. Sebanyak 300 juta per hari dan mampu bertahan hidup selama 48 jam setelah ditempatkan di dalam vagina seorang wanita. Spermatozoa massa terdiri dari 1 kepala atau caput, yang kedua leher, yang ketiga badan, yang keempat ekor. Ya teman-teman, kita masuk dalam sistem reproduksi wanita. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur dan tempat pembuahan. Ovarium atau indung telur menghasilkan sel telur atau oosit. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi 2, yaitu bagian eksternal dan internal. Fungsi reproduksi wanita bagian eksternal.
adalah reproduksi wanita bagian eksternal. Fungsi dari alat untuk organ reproduksi wanita bagian luar, alat kelamin adalah bagian jalur masuk sperma, serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Bagian-bagian dari organ reproduksi wanita yaitu labia majora. Disebut juga sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit labia majora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Yang kedua, labia minora. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Yang keempat, kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area misfi. Yang keempat, klitoris. Organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan tonjolan kecil yang sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit, disebut sebagai prepucium, mirip dengan kulup di ujung penis. Ya teman-teman, ini adalah gambar dari organ reproduksi dalam wanita. Organ wanita bagian vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh di belakang kandung kemih, lebih rendah dan rahim. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Ya teman-teman, ini gambar dari vagina. Ovarium. Ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang disebut juga sel telur. Tuba fallopi. Tuba fallopi atau oviduk memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan ke kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ ini berfungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba fallopi menuju rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba fallopi. Ya teman-teman, ini gambar dari tuba fallopi. Yang keempat, rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan berbentuk seperti buah pir. Ada dua bagian rahim. Yang kelima, leher rahim atau serviks. Leher rahim atau serviks adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Ya teman-teman, ini gambar dari rahim dan leher rahim. Hormon pada wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron, testosteron, FSH, hormon leucin LH, dan penyakit dan gangguan. Yaitu yang pertama, endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika ada jaringan yang tumbuh di dinding uterus. Cara pencegahan endometriosis bisa dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, olahraga teratur, hindari stres, dan juga memilih makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Makanan bergizi berperan penting terhadap kesehatan reproduksi seseorang. 2. Kanker serviks. Jangan sepelekan kanker yang disebabkan human papillomavirus atau HPV, yaitu kanker serviks. Setiap tahun puluhan ribu perempuan menderita kanker serviks. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kesuburan seseorang. Namun bisa dicegah dengan rutin melakukan pap smear, terutama bagi yang sudah aktif berhubungan seksual, dan melakukan vaksinasi HPV. Daftar pustakanya Koes Irianto 2012, Anatomi dan Fisiologi, penerbit Alfabeta Bandung. Yang kedua, Koes Irianto 2014, Biologi Reproduksi, penerbit Alfabeta Bandung. Sekian dan terima kasih.